Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita kesempatan untuk senantiasa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah catatan amal kebaikan kita sehingga nanti menjadi pemberat kebaikan kita di mizan. Selanjutnya, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seseorang yang senantiasa selalu mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Bulan yang diapit oleh dua bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab, karena bulan Rajab termasuk bulan haram. Kemudian satunya bulan Ramadan, bulan yang dikatakan Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan, seutama-utama bulan. Ya, kita berada di antara dua bulan ini. Dinamakan bulan Sya'ban ini karena dulu orang Arab ketika mencari air itu berpencar ke gua-gua, ya, makanya diambil dari kata syu'ub, ya. Makanya bulan ini dikatakan bulan Sya'ban. Tapi bukan berarti bulan ini tidak memiliki keutamaan, ya. Bulan ini tentu memiliki keutamaan sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, ini bulan yang mana amalan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan seorang hamba itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala 3 tahap. Tahap pertama sifatnya harian, siang, malam, ya. Di malam hari, ya, itu diangkat di waktu subuh. Makanya subuh ini ketika kita melaksanakan ketaatan, terutama sholat 5 waktu, disaksikan oleh 2 malaikat. 2 malaikat maksudnya 2 shift malaikat, ya, shift malam sama shift siang.
Kemudian di waktu siang itu diangkat di waktu asar, ya, salat asar. Ini tahapan yang pertama. Yang kedua, diangkatnya amalan kita itu ada yang sifatnya pekanan. Ya, dikatakan oleh ulama itu di waktu Kamis, malam Jumat, amal kita diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada yang sifatnya tahunan, ya. Sifatnya tahunan itu di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa. Ketika memperbanyak puasa di bulan ini ditanya oleh sahabat, beliau menjawab, ya, ini adalah bulan yang mana amalan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa uhibbu ayyurfa amali wa ana sha'im. Saya senang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diangkatnya amalku sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan ini juga dijadikan oleh para ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, sebagai persiapan menuju bulan Ramadan. Makanya kalau kita perhatikan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sejak di bulan Rajab, ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ini kalau kita perhatikan, para ulama itu bukan hanya sebatas doa, tapi melakukan persiapan-persiapan. Bahkan kalau kita perhatikan, ya, para ulama, ya, terdahulu itu mereka bahkan persiapannya, di antara mereka ada yang melakukan persiapan itu sejak 6 bulan sebelumnya, ya. 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah melakukan persiapan khusus. Tapi jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali tadi kepada doa, ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ini bukan hanya sebatas doa tapi persiapan. Makanya dikatakan oleh sebagian ulama itu bulan Rajab itu bulan menanam, ya, bulan menanam kebaikan. Tapi bukan berarti setelah itu kita enggak sholat, ya, kita enggak melakukan kebaikan, ya. Amalan-amalan kebaikan yang sifatnya wajib, ya, itu tentunya tidak boleh lepas. Tapi maksudnya persiapan di sini persiapan secara khusus, ya, persiapan secara khusus, ya. Persiapan secara khusus itu maksudnya sudah mulai, ya, Qur'annya lebih sering dibaca. Makanya ada sebagian ulama itu ketika masuk bulan Sya'ban warungnya sudah ditutup, ya. Warungnya sudah ditutup karena tidak mau melalaikan ia, ya, dari membaca Al-Quran. Dia sudah fokus mulai baca Al-Quran, ya. Kemudian sholat sunnah, ya, sudah mulai dijaga, ya. Kemudian amalan-amalan baik yang lain itu sudah mulai diamalkan. Ini bentuk daripada persiapan. Jadi bulan Rajab itu waktunya menanam. Jadi sudah mulai dikumpulkan kebaikan apa yang akan kita, ya, kontinukan sampai nanti Ramadan. Ya, kalau bisa setelahnya juga, ya, bulan-bulan berikutnya. Itu sudah mulai sudah mulai disiapkan, ya. Kemudian di bulan Rajab ini waktunya menyiram, ya, habis ditanam disiram. Artinya dirawat, ya. Amal kebaikan yang sudah mulai, ya, kita kontinukan, istiqomahkan, itu kita rawat, ya, di bulan Sya'ban. Jangan sampai futur. Banyak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini bulan yang banyak manusia, ya, terutama kaum muslimin, ya, lalai, ya, karena diapit dari 2 bulan besar tadi, ya, bulan Rajab
ya. Sama bulan Ramadan. Di Sya'bannya banyak yang lalai. Makanya apa? Ya, ini dimotivasi oleh para ulama, kebaikan yang sudah diawali di Ramadan, di bulan Rajab itu hendaknya selalu kita rawat. Ya. Supaya nanti sampai di bulan Ramadan ini waktunya memanen. Ya. Waktunya kita panen pahala. Artinya apa? Ketika kita sudah mulai terbiasa, ya, melakukan banyak sekali kebaikan, sholat kita sudah mulai kita tingkatkan. Yang tadinya sholat sunnah hanya pakai 3 kul, ya, kita naikkan ke yang lebih panjang, ya. Sehingga apa? Ketika bulan Ramadan kita dalam posisi siap. Banyak orang, ya, ketika Ramadan baru dia ke masjid, ya. Akhirnya apa? Ketika imamnya sholat tarawih, ya, dibaca 2-3 ayat yang agak panjang, ya, setengah muka lah, mulailah dia ngomel-ngomel, ya, keluar dari masjid. Ini ustadznya bukan jadi imam, ini ustadznya ngaji tadarus, ya. Mulailah ngomel-ngomel karena belum siap, ya. Bahkan ada yang berhujah, ya, nggak boleh panjang-panjang itu, ya. Dulu, ya, sahabat apa, Mu'adz itu ditegur oleh Rasulullah SAW karena bacanya panjang. Loh, Mu'adz bin Jabal itu, ya, sholat bukan setengah muka yang dibaca, tapi surah Al-Baqarah yang 2 juz setengah itu yang dibaca. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Afattanun anta ya Mu'adz." Ya. Apakah kamu akan memercikkan api fitnah wahai Mu'adz? Panjang sekali, bukan yang dibaca itu setengah muka. Setengah muka itu dibaca nggak ada 1 menit mungkin, ya. Ya, apalagi hafalan, ya, 1 menit, 1 menit setengah, maksimal 2 menit, ya. Kalau bacanya tartil, ya, nggak panjang, cuma karena belum siap saja. Karena baru tadi, ya, baru ke masjid. Nah, makanya sebelumnya itu sudah persiapan. Sholat sunnah sudah mulai yang dibaca agak panjang supaya kita dalam kondisi siap. Banyak orang, ya, gara-gara tidak siap ketika ketika melihat teman-temannya, ya, ke masjid tarawih, ya, dia juga ikut-ikutan, ya, ya udah tarawih. Setelah Ramadan berlangsung 5 hari, 10 hari sudah mulai bolong, ya. Ketika Ramadan sudah 20 hari, ya, sudah tidak mendekat lagi ke masjid. Ini dalam keadaan tidak siap. Ramadan itu 1 bulan, ya. Kita menyiapkan amalan ini untuk 1 bulan, bukan 5 hari, 10 hari. Akhirnya apa? Sudah tidak nampak lagi tarawih di masjid karena tadi belum siap mental kita menjalankan Ramadan sebulan penuh. Padahal kalau kita lihat dari keutamaan, ya, kalau kita lihat dari keutamaan itu, justru di akhir Ramadan itu lebih utama daripada awal-awal. Terutama 10 akhir bulan Ramadan itu lebih utama daripada 20 sebelumnya. Bukan berarti 20 sebelumnya kita lalai, ya. Ya, kita sudah mulai mendawamkan, mengistiqomahkan kebaikan itu, ya, yang sudah kita rawat di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Banyak orang, ya, ketika sudah melihat teman-temannya sering baca Quran, ya, masuk bulan Ramadan dia pegang juga Qurannya, ya, meskipun sudah lama tidak dipegang, ya. Kemudian, ya, setelah Ramadan berlangsung beberapa hari, Qurannya sudah mulai disimpan lagi, ya. Malam sudah tidak dibuka, tidak dibaca. Ini bukti tidak siap, ya. Padahal ini adalah amalan yang sangat mulia,
yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi-generasi setelahnya sampai saat ini. Mereka ketika memasuki bulan Ramadan, ya, mereka tidak lepas daripada Al-Qur'an. Ya. Makanya ketika kita siap, ya, dengan persiapan-persiapan, ya, di bulan-bulan sebelumnya itu, insya Allah kita akan istiqomah, ya, sampai akhir Ramadan, ya. Bahkan ini menjadi pelajaran untuk bulan-bulan berikutnya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Ya, para ulama itu punya istilah itu, ya. Bulan Rajab menanam, bulan Sya'ban dia menyiram tanamannya, kemudian bulan Ramadan dia waktunya memanen Ramadan. Artinya apa? Ya, kebaikan-kebaikan yang akan dilakukan, tambahan amal, ya, maksudnya amal soleh yang akan kita lakukan di Ramadan itu sudah mulai kita rencanakan di bulan Rajab. Kemudian kita selalu istiqomah di bulan Sya'ban. Kemudian nanti di Ramadan kita sudah dalam kondisi siap. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada apa persiapan karena kita sekarang berada di bulan Sya'ban, ya. Apa yang harus kita siapkan dan amalan apa yang utama yang selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan di bulan Sya'ban ini, ya, sekaligus menjadi persiapan menuju bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan, ya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memperbanyak puasa. Ya, banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ya, tentang puasa di bulan Sya'ban ini, ya. Akan tetapi nanti para ulama berbeda pendapat tentang puasa setelah separuh nisfus Sya'ban, ya, setelah separuh bulan Sya'ban. Ya, ada yang mengatakan makruh, ya, ada yang mengatakan tidak boleh, ya. Ada yang mengatakan boleh, ya. Ada yang mengatakan boleh, ya. Dan itu termasuk amalan yang mulia. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumhur ulama ini membolehkan. Apalagi dia selalu punya keterbiasaan, dia sudah terbiasa melakukan puasa. Contoh, dia terbiasa melakukan puasa Senin Kemis. Terus dia terbiasa melakukan puasa Daud, ya, atau ingin memperbanyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu hadis dikatakan beliau puasa bulan Sya'ban sampai Ramadan, ya. Ada yang mengatakan banyak, tidak sampai, ya, tidak 2 bulan penuh, ya, tidak, maksudnya di Sya'bannya itu tidak sebulan penuh, ya. Cuma banyak, lebih banyak daripada yang lain. Ya, bahkan ini dikatakan lebih utama daripada daripada berpuasa di bulan haram. Ya, Ibnu Rajab mengatakan keutamaan puasa di bulan Sya'ban ini sama dengan keutamaan puasa di bulan setelah Ramadan, yaitu bulan Syawal. Ini ibarat kalau sholat itu sholat rawatib, ya, karena melakukan kebaikan sebelum, ya, sebelum sesuatu yang diwajibkan, melakukan puasa sebelum puasa wajib, melakukan puasa sunnah sebelum puasa wajib, ya, kemudian melakukan puasa sunnah setelah puasa wajib. Ini memiliki keutamaan menyempurnakan amalan wajib, ya, kan sholat sunnah itu menyempurnakan sholat wajib, ya, sama kedudukannya ketika kita berpuasa sebelum bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan. Ini menurut Ibnu Rajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berpuasa di bulan ini. Kemudian beliau, salah satu alasannya tadi sebagaimana disebutkan di awal, ketika ditanya, ya, kenapa berpuasa di bulan Sya'ban, beliau menjawab ya, ini bulan yang mana amalanku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uhibbu ayurfa amali wa ana shaim. Saya senang, ya,
Ketika amalan saya diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala, saya dalam keadaan berpuasa. Pak, kalau kita ingat akan hal ini, amal kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu kan ada motivasi tersendiri untuk melaksanakan kebaikan. Ya. Karena manusia nanti sejak dia memasuki gerbang akhirat yang namanya kematian itu yang diingat adalah amalnya. Ya. Yang diingat adalah amalnya. Karena nanti yang menentukan perjalanannya itu adalah amalnya. Dia sudah tidak punya kuasa lagi. Manusia tidak punya kuasa lagi setelah itu. Ya. Kita sudah sakit saja sudah tidak punya kuasa lagi. Ya. Ya Allah, kapan ini sembuh dan sebagainya. Sampai malaikat ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawanya. Itu yang dilihat adalah amalnya. Itu sudah pertama kali. Makanya kan ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika takziah ya, ke seorang sahabat yang meninggal, kemudian istrinya berkata, wahai Rasulullah, ya, saya itu ada sesuatu yang ingin saya ceritakan. Oh, ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada apa gerangan? Waktu sakaratul maut tadi, ya, hendak mau meninggal, suamiku itu semacam ngego, ya, berbicara sendiri. Loh, apa katanya? Ya, seandainya lebih jauh, seandainya yang baik, kemudian seandainya semuanya, itu apa maksudnya wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukti kalau sunnah itu, ya, hadis yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga wahyu, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena secara kasat mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu. Makanya Ibnu Hajar Al Asqalani ketika mensyarah Sahih Bukhari dalam Hajjus Sari, Muqaddimah Fathul Bari, dikatakan bahwasanya ya, malaikat Jibril membawa wahyu Al-Quran, membawa wahyu As-Sunnah sebagaimana membawa wahyu Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, oh itu suamimu waktu mau pergi ke masjid itu melihat ada seorang buta, ya, yang tertata-tata. Kemudian apa? Ya, kemudian dipeganglah tangannya, ya, kemudian apa? Dituntun sampai ke masjid. Ternyata itu pahalanya besar. Ternyata itu pahalanya besar. Makanya ketika waktu sakaratul maut diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala itu. Makanya dia mengatakan seandainya masjidnya lebih jauh, maka aku, ya, akan lebih banyak mendapatkan pahala. Ini motivasi bagi kita kalau ada keluarga kita, tetangga kita, ya. Dia tidak buta, ya. Dia tidak tertatih-tatih datang ke masjid, tapi enggan kita ajak, ya. Kita ajak untuk apa? Pergi ke masjid, ya. Itu pahalanya juga sangat besar, ya. Bahkan lebih besar, ya. Orang yang tidak punya kendaraan jauh ke masjid kita jemput, ya. Ini juga pahalanya besar. Makanya poinnya di sini dia ingat terhadap amal solehnya. Kemudian dia mengatakan seandainya yang baru, ya, waktu dia di jalan, ya, dia melihat, ya, ada hujan, orang kedinginan, nggak punya mantel, ingin melanjutkan perjalanannya. Kebetulan, ya, beliau ini baru beli mantel yang baru, ya. Yang lama masih ada, baru beli yang baru. Tapi yang beliau kasihkan bukan yang baru, yang dikasihkan yang lama. Ya, ini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya besar. Makanya dalam hatinya, seandainya mantel yang baru saya kasihkan, maka tentunya pahalanya akan lebih besar. Ingat akan, ya, amalnya. Kemudian yang terakhir, seandainya semuanya ketika dia pulang dari kerja, ya, biasalah dia pingin makan karena sedikit lapar. Kemudian ada seorang ibu bawa anaknya gedor rumahnya. Setelah dibuka, ada apa bu? Bilang ibu ini,
kami sudah lama nggak makan, kelaparan, ya. Adakah makanan? Kemudian roti yang sudah disiapkan oleh istrinya diparuh menjadi dua, ya. Dipotong menjadi dua, kemudian separuhnya dikasihkan kepada ibu tadi, separuhnya dia makan. Ternyata ini pahalanya sangat besar, ya. Ketika diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya sangat besar, ya. Makanya ia berandai-andai, seandainya roti itu saya kasihkan semuanya dan saya tahan, ya, rasa lapar saya sampai pagi, tentunya pahalanya akan lebih besar. Manusia itu sejak sakaratul maut saja sudah diperlihatkan, dan dia ya, ingat akan amal solehnya, sampai nanti ketika dia berada di alam barzah, ya, yang mendatanginya adalah amalnya. Pasti dia akan ingat, ya, dengan amal solehnya. Kalau amalnya lebih banyak, yang datang kepadanya, ya, makhluk yang sangat wangi, tampan dan sebagainya. Makanya dia mengatakan, siapa engkau? Kamu adalah ya, kamu adalah makhluk yang sangat menyenangkan, wangi dan lain sebagainya. Ternyata dialah yang menuntun, ya, pertama dia menjawab, saya adalah amalmu. Kemudian dia menuntun, ya, sampai ke gua penantian yang akan dilihat setiap pagi, ya, dan sore, jannah Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperlihatkan jannah Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa, ya Allah, segerakan hari kiamat, segerakan hari kiamat. Sudah enggak sabar ingin masuk surga. Akan ingat kepada amalnya. Sebaliknya, ketika, ya, amal solehnya lebih sedikit, ternyata keburukannya lebih banyak, ya. Yang mendatanginya adalah makhluk yang sangat jelek sekali, kemudian baunya tidak sedap, ya. Dia bertanya, siapa engkau? Kamu ini kayaknya makhluk tidak membawa kebaikan, ya. Sudah baunya busuk dan lain sebagainya. Saya adalah amalmu waktu di dunia, ya. Dialah yang menemani, ya, sampai ia masuk gua. Setiap hari diperlihatkan neraka, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tunda hari kiamat, ya Allah, tunda hari kiamat. Dia khawatir akan itu. Manusia itu dari sejak, ya, awal gerbang, ya, memasuki gerbang akhirat, yaitu kematian, sudah ingat terhadap amalnya, dan ini berlanjut sampai nanti dia di padang mahsyar, sampai dia nanti ditimbang amalnya, sampai nanti pembagian kitab, ya. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala akan bercerita, ya, kisah manusia yang mendapatkan kitabnya dari arah tangannya, sama yang mendapatkan kitabnya dari arah tangan kirinya, ya. Orang yang mendapatkan dari tangan kirinya, ya, fa amma man utiya kitabahu bisimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Sudah, ya Allah, enggak usahlah kitab-kitaban, seandainya aku tidak tahu saja catatan amalku itu, karena dia sudah putus asa. Ini akan diingat terus, Pak, sampai ke kontoroh nanti, ya, yaitu ketika seseorang menuntut, ya, haknya. Seseorang menuntut haknya, atau ketika seseorang menuntut karena dia sudah dizolimi, ya, dia, ya, nanti yang dipermasalahkan adalah, ya, kebaikan dan juga dosa. Minta kepada Allah, ya, ya Allah, ya, dia dahulu mencelaku, ya Allah, dia dahulu memukulku, ya Allah, ya, enggak terima. Apa yang kamu mau, ya Allah? Yang aku mau adalah amal solehnya, ya Allah. Makanya para ulama mengatakan ini adalah waktu yang sangat-sangat merugikan. Dia tidak ada kesempatan untuk bertaubat, tidak punya kesempatan untuk menambah amal solehnya. Kalau begitu, ya Allah, saya minta amal solehnya, ya Allah, untuk tambahan saya. Dikasih oleh Allah, dikurangi amal solehnya. Kemudian sampai tidak ada amal solehnya lagi, ada yang lain menuntut, ya Allah, dulu dia mencelaku, ya Allah, ya. Kata Allah, sudah enggak ada lagi amal solehnya. Kalau begitu, ya Allah, ya, keburukanku aja kasihkan kepada dia. Wah, itu kan bahaya sekali, ya. Sudah tidak punya amal soleh, yang ditambah adalah keburukan. Jadi kita ini, ya, manusia sejak memasuki gerbang akhirat sampai nanti ingin memasuki surga dan neraka, itu yang dilihat adalah amalnya. Makanya Rasulullah SAW, yang manusia yang sangat paham akan hal ini, ketika
ya ketika ia sadar ini waktunya Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalku, yaitu beliau dengan banyak berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan para ulama sebelumnya, dan ini juga pastinya dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak membaca Al-Qur'an. Makanya bulan Sya'ban ini terkenal dengan Syahrul Qur'a, ya. Bulannya orang-orang pembaca Quran, bulannya Qur'a, karena banyak orang sudah mulai baca Quran itu di bulan Sya'ban ini. Makanya tadi ya, kalau kita lihat ulama terdahulu itu ya, yang punya toko tutup tokonya untuk apa? Untuk membaca Al-Qur'an. Ya. Saya bukan mewajibkan ya semuanya nanti yang punya toko di sini ya ditutup ya. Ya ini hanya keutamaan. Tapi sekarang bisa saja sambil apa? Ya sambil jaga toko ya kita baca Al-Qur'an satu muka, dua muka ya. Ada waktu senggang lagi baca satu muka, bisa saja ya diatur seperti itu. Artinya apa? Ya. Quran itu tidak dibuka waktu saat Ramadan saja, ya. Karena nanti, ya, potensi untuk futur, ya, itu sangat besar. Ya, baru baca Quran ketika sudah awal Ramadan, ya. Nanti bertahannya 5 hari sampai 10 hari. Tapi kalau sudah disiapkan, ya, habis sholat terutama, ya, habis sholat 5 waktu, dari sekarang dia sudah mulai membaca 1 halaman, 2 halaman. Ya, 1 halaman, 2 halaman, dikontinyukan. Ya, nanti masuk bulan Ramadan setiap sholat ya menjadi 1 lembar, 2 lembar. Ya, habis sholat 1 lembar, 2 lembar. Atau ditambah sebelum dan setelah sholat baca Quran. Ya, itu insya Allah pasti hatam. Ya, ukurannya sholat. Ya, ukurannya sholat aja. Oh ini sudah mau sholat maghrib. Ya, baca dulu Quran. Setelah maghrib baca lagi. Ya. Oh ini sudah mau sholat duhur, baca lagi Quran satu lembar sebelumnya, ya, atau 2 lembar sebelumnya, setelahnya juga 1 lembar, 2 lembar. Itu insya Allah nanti akan hatam, ya, karena pahalanya sangat besar, ya. Pahala Al-Quran ini sangat besar sekali. Kalau kita Pak mau infak setiap saat, mungkin duit kita terbatas, ya. Kalau untuk mendapatkan pahala ya, kita mau infak setiap saat, mungkin duit kita terbatas. Tapi ketika kita baca Al-Quran, ya, tidak harus mengeluarkan duit banyak, ya. Di rumah kita sudah baca. Setiap 1 jam kita baca 5 menit, ya, Al-Quran. Ya, 5 menit kan sudah bisa itu ya, 2 muka, ya, 2 halaman maksudnya. Ya itu kan lumayan, ya. Ya. Ini yang dilakukan oleh ya para ulama terdahulu. Ya ketika di bulan Sya'ban. Kemudian mereka juga banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di bulan ini banyak taubat. Karena begini, Pak. Amal soleh itu ketika amal itu kalau kita sebelumnya ya mulai dengan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, akan semakin mudah kita melaksanakan amal kebaikan, ya. Kalau sebelumnya kita mulai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala akan mudah, ya, akan mudah. Istilahnya itu ini sebuah tempat rumah yang ingin kita isi, kan dibersihkan dulu baru kita masuk. Tandon itu mau kita isi air, kan dibersihkan dulu, ya, baru kita isi air. Amal soleh itu kalau kita mulai dengan taubat ya kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin mudah, ya. Kalau kita memulai dengan amal kebaikan, ya, amal kebaikan setelahnya itu akan mudah. Karena apa? Dan itu bentuk daripada sebenarnya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara balasan daripada kebaikan itu kebaikan setelahnya. Ya, ketika kita misalnya kita infak, ya, besoknya kok kita tertarik lagi pingin infak gitu, ya, itu pertanda
amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satu ciri amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita pingin lagi melakukan kebaikan tersebut. Ya. Nah, kita melakukan kebaikan, kemudian wah enak ya, kemudian dia lakukan lagi, oh kok tambah tenang ya, dia lakukan lagi. Itu balasan daripada ya kebaikan di dunia ya. Kalau pahalanya nanti di akhir. Terkadang juga hukuman kepada manusia yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya, dia malas melakukan kebaikan. Ya. Jadi jangan bahagia dulu kalau kita semakin jauh dari Al-Quran, semakin jauh dari masjid, ya, semakin jauh dari orang-orang soleh. Ini jangan bahagia dulu. Ini bisa jadi hukuman bagi kita. Kebaikan itu sudah mulai ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Nah, ini ya, sangat bahaya sekali. Sakit itu Pak bukan hanya fisik. Sakit itu ketika ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah mulai melemah, itu ya lebih dari sekedar fisik. Kalau sakit fisiknya kita, mungkin kita demam dan lain sebagainya, itu ada potensi masih pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu ujian. Kita terima itu ya sebagai ujian. Ya Allah, ya ini mungkin hukuman dari khilaf. Ini mungkin ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan iman dan derajat kita. Kita sadari akan hal itu, kita tidak mengeluh, kita tidak menggerutu, ya. Kita terima takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa jadi mulia. Tapi ketika seseorang ya itu sakit keimanannya, artinya dalam ketaatan dia sudah mulai malas dan sebagainya, ini dalam kondisi bahaya. Kemudian jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di bulan ini juga dianjurkan untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang lain, ya. Seperti birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian amalan-amalan yang lainnya, ya. Amalan-amalan yang lainnya, ya, infak, sedekah, ya, dan lain sebagainya, ya, terutama amalan-amalan yang nanti akan kita maksimalkan di bulan Ramadan, ya. Itu ya, mulai kita pupuk dari saat ini, karena semua jenis ketaatan pada saat ini, ya, itu nanti akan berpengaruh pada bulan Ramadan. Makanya kita dawamkan, kita istiqomahkan sampai saat ini. Ini waktu sisa 4 menit, ya, atau 3 menit. Barangkali ada pertanyaan Pak, sampai di sini dulu dipersilahkan. Kalau nggak ada, nanti saya ingin bertanya. Ada Pak Haji? Sudah Pak Haji. Saya ingin nanya Pak Haji, minta tolong. Saya tadi bawa buku di atas sana, Pak Haji, di atas lemari Al-Quran. Yang bisa jawab dapat hadiah. Ya. Pertama hadiahnya ini, merencanakan husnul khotimah. Ya. Bagaimana membuat keluarga tersenyum saat Anda meninggal. Ini buku hadiah pertama. Soalnya yang tadi disampaikan aja ya. Amalan seorang hamba itu diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala 3 tahap. Sebutkan tahapannya kapan saja. Insyaallah Pak Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amalan diangkat ada 3 tahap. Pertama harian, ya, pekanan, sama tahunan. Harian tuh Senin sama Kamis. Kalau harian kapan? Senin sama Kamis. Oh, itu mingguan, sorry. Pagi, subuh, sama asar. Ya. Kalau yang pekan tuh Senin sama Kamis. Ya. Kalau yang tahunan bulan Saban.
Masya Allah. Silahkan Pak Jamal. Hadiah buat Pak Jamal. Barakallahu fiik. Soal kedua. Bulan Sya'ban terkenal di kalangan ulama terdahulu itu dengan nama apa? Bulan Sya'ban terkenal dengan Syahrul apa? Apa tadi? Ini ada buku 1 jam bersama Al-Quran. Syarhul Quran, Masya Allah. Ya. Masya Allah. Gak apa-apa Pak, sah saja panitia mau jawab. Ya. Ya, saya kira sampai di sini 7. Marilah kita sama-sama tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.